Saya mahasiswa STIPA 1 Serius Rutin dan sekarang saya tingkat 2 semester 4. Dan nama saya Maria Olga Jemamu. Anak-anak bisa panggil saya Ibu Olga. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kehidupan bagi kami, sehingga kami pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini guna untuk memulai aktivitas belajar mengajar kami. Allah Bapa dalam surga, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Hari ini tema yang kita pelajari yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Janji ialah ucapan dan persetujuan antara dua pihak yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Contohnya, kita berjanji terhadap teman kita. Lalu, janji ialah suatu niat yang diucapkan oleh seseorang pada orang lain yang bertujuan untuk menolong orang lain atau mencapai cita-cita. Maka dari sebuah janji terletak pada orang yang berjanji itu sendiri. Sebuah janji akan berarti dalam bermakna jika diucapkan atau diungkapkan dengan sungguh-sungguh. Orang mengucapkan janji diharapkan dapat setia dalam melaksanakan janjinya itu. Janji yang terwujud akan membahagiakan diri orang yang berjanji maupun orang lain. Lalu yang kedua, ada berbagai alasan yang mendorong seseorang untuk mengucapkan janji. Yang pertama, karena rasa cinta atau rasa belas kasih. Yang kedua, karena rasa tanggung jawab. Yang ketiga, karena ingin memperbaiki situasi yang memprihatinkan menjadi situasi yang baik atau menyenangkan. Yang keempat, karena ingin mewujudkan suatu cita-cita. Dan yang kelima, karena ingin membahagiakan orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, bentuk sebuah janji antara orang lain. Yang pertama, janji yang dibuat oleh diri kita sendiri. Yang kedua, ada janji karena kemauan antara kedua belah pihak, yaitu kesepakatan antara kedua orang, contohnya saya dan Ibu Fatih. Yang ketiga, ada janji yang diucapkan secara lisan, ada pula janji yang dibuat secara tertulis. Adapun konsekuensi atau sebuah janji, yaitu orang tersebut diharapkan dapat dengan setia memenuhi janjinya. Oleh karena itu anak-anak, orang yang membuat atau mengucapkan sebuah janji memang dibutuhkan suatu perjuangan, bahkan pengorbanan. Janji yang terwujud dan membahagiakan diri orang yang berjanji maupun orang lain, memperbesarkan kepercayaan serta rasa bersyukur, dan membutuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Sebaiknya, jika orang yang berjanji tidak setia menjalankan janjinya, dapat mengecewakan diri kita sendiri atau bagi orang lain. Lalu kemudian dari Injil 3 ayat 8 sampai 15. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Maka ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di atas pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah
bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku ialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya yang akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Baik, anak-anak sudah mendengarkan bacaan Injil tadi. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali bahwa dikatakan bahwa sejak Allah menciptakan manusia, kehendak Allah yang utama adalah agar manusia hidup bahagia bersama. Namun, dosa telah menyebabkan manusia menjauh dari Allah. Manusia bertindak menurut kehendaknya sendiri. Akibatnya menderita. Lalu, proses dan tindakan Allah dalam memenuhi janjinya. Yang pertama, janji tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang, kemudian proses dan tindakan Allah dalam memenuhi janjinya. Yang pertama, janji tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya bab 7 ayat 10-15. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia yaitu Immanuel. Lalu yang kedua, Allah memenuhi janjinya. Allah tidak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus yang berkarya, wafat dan bangkit demi menebus dosa umat manusia yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Lalu Yesus Kristus memenuhi janji Allah. Kebaikan Allah itu hendaknya manusia menghayati hidup baru. Hidup lama yang penuh dosa dan pelanggaran sebagainya ditinggalkan, diganti dengan hidup baru sesuai dengan kehendak Allah, karena manusia telah diselamatkan dari dosa-dosanya. Lalu adik-adik, kesimpulannya bahwa Yesus datang sebagai penebus dosa-dosa manusia pada saat keadaan manusia sangat memprihatinkan, karena janji Allah adalah mendatangkan seorang anak laki-laki dari kandungan Maria sebagai pembawa keselamatan di tengah keadaan manusia. Baik anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini saja. Lalu kita akhiri dengan doa. Baik adik-adik, marilah kita siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena pada hari ini kegiatan kami hari ini sudah selesai sampai di sini. Semoga mata pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kami. Sekarang kami akan mau istirahat, Tuhan. Semoga lindungilah kami